2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita alhamdulillah telah dipertemukan kembali oleh Allah, baik jasmaniah maupun rohaniah, dengan bulan suci Ramadan yang penuh keistimewaan di tahun 1443 Hijriah ini. Semoga kita bisa menyambut pertemuan kita tahun ini dengan menyempurnakan dan mengoptimalkan pelaksanaan amalan-amalan Ramadan, dari mulai amalan ibadah puasa dan amalan-amalan ibadah Ramadan yang lainnya. Bulan puasa atau bulan Ramadan kita yakini merupakan bulan yang penuh keistimewaan, sehingga banyak sebutan-sebutan yang digunakan untuk bulan Ramadan. Salah satunya, bulan Ramadan sering disebut dengan Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan. Disebut Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan karena begitu banyak nilai-nilai pendidikan yang bisa dipetik dan diperoleh dari berbagai amalan-amalan Ramadan. Baik sekali lagi itu amalan puasa maupun amalan-amalan Ramadan yang lainnya. Ketika kita memasuki bulan Ramadan dan kita menjalankan ibadah puasa dan amalan-amalan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sesuai apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ kita seolah-olah sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat. Judul diklatnya tiada lain, diklat peningkatan ketakwaan kepada Allah, sebagaimana yang diharapkan oleh Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan untuk kamu sekalian berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan puasa ini kepada umat-umat sebelumnya. Demikianlah kita di bulan Ramadan ini sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sudah barang tentu nilai-nilai pendidikan dan pelatihan dari amalan Ramadan ini dapat kita petik manakala kita mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya, merenungkan dan menghayati maknanya. Adapun materi-materi pembelajaran dari diklat pendidikan, diklat ketakwaan ini banyak sekali terdapat dalam setiap amalan-amalan Ramadan. Termasuk amalan utamanya adalah amalan ibadah puasa. Salah satu misalnya contoh mata pelajaran yang terdapat dalam pelaksanaan ibadah puasa adalah mata pelajaran atau diklat kemampuan pengendalian diri. Karena inti dari ibadah puasa Ramadan adalah pengendalian diri. Mengendalikan diri secara formal dari hal-hal yang akan membatalkan puasa. Sedangkan secara esensial, mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, yang akan menghilangkan
nilai ibadah puasa di hadapan Allah. Mengendalikan diri atau kemampuan pengendalian diri merupakan hal yang vital dan penting untuk dimiliki dalam menjalani kehidupan untuk meraih kemenangan hidup, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Karena Allah mengingatkan dalam surah Asy-Syams bahwa ke dalam jiwa manusia Allah telah menanamkan dua kekuatan, kekuatan kebaikan dan kekuatan kejahatan atau kejelekannya. Disitulah kita diberi isyarat agar kita harus mampu mengendalikan kekuatan-kekuatan jahat supaya tidak menguasai kehidupan kita, dan sebaliknya kuasailah kehidupan kita dengan kekuatan-kekuatan kebaikan. Karena sekali lagi, inti pengendalian diri, kemampuan pengendalian diri dalam kehidupan merupakan kata kunci yang akan membawa kita kepada kesuksesan meraih kemenangan hidup. Sebagaimana diingatkan oleh Allah dalam surah Asy-Syams seterusnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang-orang yang mampu menjaga kebersihan diri, artinya mampu mengendalikan diri, dan celakalah orang-orang yang lalai sehingga membiarkan dirinya tanpa kendali, dikendalikan oleh hawa nafsu. Itulah pentingnya, sehingga mudah-mudahan lewat pelatihan selama 1 bulan untuk mampu menjadi orang yang mampu mengendalikan diri, yang bersentra pada hawa nafsu dan godaan-godaan setan, semoga kita akan termasuk orang yang meraih kemenangan hidup, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Adapun nilai pembelajaran yang lain yang bisa kita petik dari pelaksanaan ibadah puasa, antara lain adalah juga pendidikan atau diklat kesabaran. Rasulullah bersabda, "Asyamu nisfu sabr." Puasa itu separuh dari kesabaran. Ini kesabaran penting dimiliki dalam menjalani kehidupan. Untuk apa? Sekali lagi, agar kita mampu menjadi orang yang mampu mengendalikan diri. Karena pengendalian diri sangat membutuhkan kesabaran. Tanpa ada kesabaran, kita akan kehilangan kemampuan optimal untuk mengendalikan diri. Oleh karena itu, Allah memberitahu kepada kita, memang sabar itu berat, tapi Allah memberitahu betapa tingginya nilai kesabaran di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffas sabirina ajrahum inda ajrahum bi ghairi hisab. Sesungguhnya kesabaran itu adalah satu sikap yang utama, yang pahalanya diberikan oleh Allah tanpa perhitungan. Oleh karena itu, sekali lagi, satu output yang mari kita targetkan untuk kita peroleh dari ibadah puasa, di samping meningkatnya kemampuan pengendalian diri, mudah-mudahan lewat diklat selama Ramadan, kita mampu menjadi orang yang meningkat kemampuan bersabarnya dalam menghadapi kehidupan. Sedangkan nilai diklat yang lain, kita lirik misalnya dari amalan-amalan Ramadan yang lain, di mana selama Ramadan kita disyariatkan oleh Allah melalui tuntunan Rasulullah untuk sholat sunnah tarawih, yang disunnahkan juga untuk pelaksananya berjamaah di masjid. Dengan adanya
kegiatan sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Setahun sekali kita diberi kesempatan oleh Allah lewat syariatnya untuk meningkatkan kesempatan bertemu, berkumpul dengan saudara-saudara sesama Muslim. Dengan kata lain, salah satu nilai diklat dari amalan Ramadan yang lain adalah diklat peningkatan ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu, kita berharap juga, mari kita targetkan output ketiga atau output yang lain dari pelaksanaan amalan Ramadan yang harus kita raih. Di antaranya kita tingkatkan semangat ukhuwah Islamiyah sesuai dengan pesan Allah, wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada tali Allah kalian dan janganlah bercerai-berai. Ingat kata Allah dalam surah yang lain, di surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya di antara sesama orang mukmin dan muslim, ikhwatun adalah saudara. Mari kita tingkatkan rasa persaudaraan sesama umat Islam. Kalau toh ada perbedaan-perbedaan pandangan, makanya mari kita sikapi dengan penuh toleransi. Karena Islam diturunkan oleh Allah menjadi agama yang memiliki karakteristik toleransi. Ada 4 nilai toleransi yang terkandung dalam ajaran Islam. Pertama, toleransi Islam terhadap umatnya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban syariat Islam. Sebagai contoh, kalau dalam keadaan normal, Islam mewajibkan orang untuk sholat fardu dalam keadaan berdiri. Tapi kalau karena sakit dan tidak mampu, Islam membolehkan untuk sholat sambil duduk. Bahkan boleh kalau hanya mampu sambil tidur dan lain sebagainya. Demikian juga setiap datang bulan Ramadan, Islam mewajibkan orang yang sudah dewasa untuk berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Tapi ketika dia sedang dalam perjalanan atau sakit, maka Islam membolehkan seorang muslim untuk tidak beribadah puasa, tapi di sahur di hari-hari yang lain. Sedangkan toleransi yang kedua adalah itu tadi, toleransi antar sesama umat Islam sendiri. Ketika dalam pemahaman nilai-nilai dan ajaran agamanya terdapat perbedaan-perbedaan. Sekali lagi, fa'aslihu baina akhwaikum. Berdamailah di antara kalian semua. Kalau kita berbeda pandangan, kita memang harus meyakini pendapat kita yang dibenarkan. Karena keyakinan merupakan ruh dari ibadah. Tapi ketika kita meyakini satu pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lain, jangan dijadikan keyakinan pendapat kita itu, pilihan pendapat kita itu, untuk alat menghakimi, apalagi menghukumi orang lain yang kebetulan berbeda pendapat. Sedangkan toleransi Islam yang ketiga, toleransi Islam terhadap golongan atau pihak-pihak yang kebetulan berbeda keimanan, berbeda agama dengan umat Islam. Sebagaimana tersirat dalam surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud. Satu sikap yang berbasis kepada kekokohan tauhid. Bersikap melihat orang yang non-muslim, kita bersikaplah kepada mereka bahwa agamaku bagiku dan agamamu bagimu. Inilah bahwa toleransi dalam Islam, toleransi yang berbasis kepada kekokohan akidah. Jangan sampai disalahartikan
Kalau toleransi berarti mentolerir juga keyakinan-keyakinan agama lain. Keyakinan yang harus kita anggap benar harus memang keyakinan agama kita. Tapi kita juga harus menghormati keyakinan-keyakinan orang lain yang kebetulan belum sampai keyakinannya seperti keyakinan kita. Selanjutnya, nilai diklat ibadah puasa yang lain adalah perilaku dan kebiasaan kita untuk pandai mensyukuri nikmat Allah. Ada satu tradisi yang positif dan bagus untuk dikembangkan dan dilestarikan dalam kehidupan. Setiap kita memasuki saatnya buka puasa, sepanjang Ramadan, dalam puasa Ramadan, maka satu sikap yang pertama kali muncul dalam diri kita adalah sikap bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah karena kita telah berhasil diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Baru setelah itu kita membatalkan diri dan berbuka puasa sesuai dengan apa yang dapat kita lakukan. Sedangkan nilai diklat yang lain yang harus kita kembangkan juga adalah sikap kita dalam kehidupan untuk selalu ikhlas beramal. Karena ibadah puasa merupakan satu-satunya ibadah di antara syariat-syariat ibadah yang memerlukan keikhlasan dalam pelaksanaannya. Mengapa? Karena siapa orang berpuasa, tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahuinya, hanya kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sudah dipastikan orang yang telah bulat melaksanakan ibadah puasa, dia akan melaksanakan ibadah puasanya dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridha Allah. Dan sikap ikhlas beramal ini sangat penting dalam ajaran Islam, bahkan sebagai kunci bernilai dan tidaknya amalan atau ibadah seseorang di hadapan Allah. Sebagaimana diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, dan tidak aku perintahkan kepada mereka kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisina, dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridha Allah dan bukan semata-mata yang lain, apalagi karena ria ingin dipuji oleh orang lain. Demikianlah para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, satu renungan singkat di dalam memasuki dan menghidupkan amalan Ramadan ini, yang topiknya adalah Ramadan sebagai syahrut tarbiyah. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, mari kita canangkan melalui amalan Ramadan, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, melalui kita tingkatkan ikhlas beramalnya, kita tingkatkan kemampuan pengendalian dirinya, kita tingkatkan kemampuan mensyukuri nikmatnya, dan kita tingkatkan pula ukhuwah kita sesama umat Islam dan toleransi kita dalam menjalani kehidupan, baik toleransi sesama umat Islam apabila ada perbedaan maupun toleransi dengan pihak-pihak saudara-saudara kita yang kebetulan belum satu keimanan. Mudah-mudahan renungan kita saat ini ada manfaatnya. Semoga Allah meridhoinya. Wallahu a'lam bis-shawab. Billahi ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.